Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita akan belajar tentang normalitas data ya pada kesempatan kali ini. Nah, apa sih uji normalitas data itu? Uji normalitas data adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita dapatkan itu datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, bentuk atau ilustrasi jika data berdistribusi normal itu nanti seperti ini jika dibuatkan grafiknya. Jadi untuk nilai yang rendah dia landai, kemudian semakin meninggi, kemudian di akhir juga dia akan merendah lagi. Jadi bentuknya seperti gunung seperti itu. Nah, sebetulnya apa sih kegunaan uji normalitas data? Biasanya ketika kita penelitian, terutama yang penelitian kuantitatif, kita akan melakukan beberapa uji hipotesis misalkan. Nah, sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita akan melakukan uji prasyarat, salah satunya adalah uji normalitas data. Nah, hasilnya itu untuk apa? Nanti hasilnya akan menentukan statistik apa yang akan kita pakai, apakah dengan statistik parametrik maupun statistik non-parametris. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menguji normalitas data dengan menggunakan SPSS ya. Yang harus disiapkan adalah data ya. Kalian bisa menyiapkan datanya di Excel seperti ini. Di sini saya sudah mempunyai data ya. Ada 3 data yaitu nilai pertama, nilai kedua, dan nilai ketiga. Nah, di sini saya menggunakan contoh konteks pendidikan, tapi sebetulnya data apapun bisa ya. Misal yang penelitiannya tentang pariwisata atau ekonomi dan sebagainya itu bisa. Nah, di sini nilai yang pertama, nilai kedua, dan nilai ketiga saya siapkan di Excel sebelum saya masukkan ke ke SPSS, maaf ya. Nah, kemudian langkahnya itu tinggal kita masukkan atau kita copy data yang ada di Excel ini dan kita masukkan ke dalam SPSS. Kita siapkan dulu, ini adalah SPSS yang masih kosong ya. Nah, kemudian di sini kita paste atau tempel yang tadi data yang dari Excel-nya. Nah, ketika sudah ditempel, bentuknya seperti ini. Masih ada desimalnya, kemudian nilainya juga masih seperti ini. Nah, untuk merubahnya, kita beralih ke variable view yang ada di bawah sini. Ini ada data view dan ada variable view ya. Kita beralih ke variable view. Kemudian untuk nama bisa dirubah sesuai kebutuhan masing-masing. Di sini saya rubah menjadi kelas 1, nilai 1, kemudian ada nilai 2, dan ada nilai 3. Nah, kemudian karena saya tidak menginginkan adanya desimal, angka desimal di belakang koma, maka di sini desimalnya saya buat 0. Jadi nanti semua datanya berbentuk bilangan bulat. Apakah boleh kalau misalkan ada desimalnya? Boleh, jadi nanti tinggal disesuaikan aja di sini ya. Kemudian label itu hampir sama dengan nama, tinggal kalian ingin memberikan label apa sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Di sini saya berikan label sesuai dengan nama, bisa berbeda ya. Jadi di sini ada nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Kemudian untuk measure-nya atau jenis datanya, saya pilih scale. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Namanya sudah berubah menjadi nilai 1, 2, 3. Kemudian nilainya juga sudah tidak ada angka di belakang koma ya. Jadi bilangan bulat semuanya. Nah, kemudian langkah-langkah berikutnya adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistic ya. Kemudian kita pilih explore. Jadi langkahnya sekali lagi pilih analyze, descriptive statistics, kemudian pilih explore. Nah, ketika kita masuk ke menu explore, di sini tampilannya seperti ini. Ada kotak di sebelah kiri, kemudian ada beberapa kotak di sebelah kanan. Kita akan memasukkan semua nilai ini, nilai 1, 2, 3, ke dalam kotak dependent list ya. Kita klik dengan menggunakan tanda panah yang ada di tengah ini. Nanti akan berpindah. Nah, sudah, jadi nilai 1, 2, 3 sudah berpindah ke kotak dependent list.
Kemudian langkah berikutnya adalah di sebelah kanan ada beberapa menu. Kita klik menu plots ya. Diklik menu plots, kemudian kita centang, ada pilihan di sini normality plots with test ya. Kita centang normality plots with test. Kalau sudah continue, kalau sudah oke. Kita tunggu hasilnya dulu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan output dari uji normalitas ya. Ada beberapa tabel di outputnya. Tabel pertama tentang summary, tentang jumlah datanya dan seterusnya. Tabel kedua itu tentang deskriptif ya. Deskriptif itu berarti gambaran tentang masing-masing data. Misal nilai 1 itu rata-ratanya berapa, kemudian median, varian, simpangan baku, nilai maksimum, nilai minimum, jangkauan, kuartil, dan seterusnya. Itu ada di tabel deskriptif. Nah, kemudian di tabel ketiga ini adalah hasil dari uji normalitasnya ya. Nanti kita akan bacanya. Kemudian di bawahnya juga ada beberapa grafik atau beberapa plot ya, yang sebetulnya juga kita bisa melihat representasi dari data yang normal itu seperti apa dengan melihat normal plotnya. Nah, di sini untuk hasil tes normality yang tabel uji normalitas ya, di sebelah kiri ada data nilai 1, 2, 3, kemudian di bagian atas itu ada dua macam tes yang digunakan, yaitu Kolmogorov-Smirnov sama satunya Shapiro-Wilk. Bedanya apa? Kadang ada beberapa orang yang menggunakan Kolmogorov, ada beberapa orang yang menggunakan Shapiro. Jadi secara umum, kalau Shapiro itu lebih sensitif terhadap uji normalitas. Jadi banyak yang bilang bahwa dengan menggunakan uji Shapiro itu lebih akurat. Dan biasanya kalau Shapiro itu untuk data-data yang relatif kecil, misal kurang dari 50 datanya. Nah, kalau Kolmogorov itu lebih general, bisa untuk data yang lebih besar, seperti itu. Tapi kalau dari beberapa sumber menyebutkan bahwa untuk Shapiro itu lebih sensitif, jadi dibilang lebih akurat dan juga lebih bagus untuk data-data yang ukurannya kecil. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menyimpulkan atau cara membaca apakah data nilai 1, nilai 2, nilai 3 ini normal atau tidak? Dilihat dari nilai signifikansinya. Di sini ya, ada ini singkatan dari signifikansi. Nah, kalau nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut normal. Tapi kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka datanya tidak berdistribusi normal. Sekarang kita lihat nilai 1, nilai signifikansinya 0,2 dengan menggunakan Kolmogorov ya, berarti datanya berdistribusi normal. Dengan menggunakan Shapiro juga lebih dari 0,05, berarti nilai 1 dengan menggunakan Shapiro juga berdistribusi normal. Sekarang untuk nilai yang kedua, itu nilai signifikansinya 0,096. Itu masih lebih dari 0,05. Jadi nilai 2 masih berdistribusi normal. Yang dengan menggunakan Shapiro juga 0,304 itu lebih dari 0,05. Jadi masih lebih dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa nilai 2 itu berdistribusi normal. Yang nilai 3 kita lihat nilai signifikansi untuk Kolmogorovnya 0,013 itu kurang dari 0,05. Sedangkan dengan menggunakan Shapiro itu 0,025 itu juga kurang dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai 3 itu tidak berdistribusi normal datanya ya. Jadi dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk nilai 1 dan nilai 2 itu berdistribusi normal, sedangkan untuk nilai 3 tidak berdistribusi normal. Nah, sekian untuk uji normalitas dan bagaimana cara membaca output dari uji normalitas. Semoga bisa dipahami dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan jangan lupa tuliskan di komen dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.